Saurah Manur Azizah dengan NIM 222111356 kelas HES 3I. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan kelima yang bertema teori-teori kenegaraan dalam Islam. Yang pertama adalah pemikiran politik Sunni. Dalam politik Sunni memegang peranan penting dalam pemerintahan dan cenderung sebagai alat legalitas kekuasaan yang mana berdampak besar terhadap pemerintahan dalam melakukan hubungan antar penguasa pemerintah dan rakyat dengan mengutamakan keharmonisan sosial, stabilitas sosial dan politik yang baik. Sunni itu berkelompok mayoritas dalam pemikiran politik yang biasanya mendukung serta memihak pemerintahan yang sedang berkuasa. Sedangkan pemikiran-pemikiran dari para ulama Sunni cenderung mempertahankan kekuasaan, tidak jarang pula menjadi pemikiran politik dan kenegaraan sebagai alat legalitas para kekuasaan khalifah yang memerintah. Sejarah munculnya Sunni sendiri muncul ketika ricuhnya berpolitik yang mengatasnamakan Islam. Nabi Muhammad ketika wafat beliau belum menunjuk pengganti. Oleh karena itu terjadinya konflik tentang siapa yang paling pantas menggantikan beliau sebagai khalifah. Setelah ketegangan dan tarik ulur selama 2 hari sehingga menunda pemakaman jasad Nabi Muhammad, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Penunjukan ini tidak memuaskan beberapa kalangan, bahkan kalangan yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih sah menjadi khalifah kemudian memisahkan diri dan membentuk Syiah. Sementara itu golongan yang lebih umum kemudian disebut Sunni. Golongan ini hingga saat ini sebagai dalam 4 mazhab berbeda. Perbedaan 4 mazhab hanya terletak pada masalah-masalah yang bersifat abu-abu, tidak diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis seiring dengan kemajuan zaman dan kehidupan muslim. Kemudian yang selanjutnya ada pemikiran politik Syiah. Dalam pemikiran politik Syiah, bahwa sebagai seorang imam harus mashum, atau yang mana kata lainnya adalah terpelihara. Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariah, yang mana imam sebagai pembela agama dan memelihara kemurnian agar terhindar dari penyelewengan dan sebagaimana untuk melanjutkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan membawa misi suci meneruskan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya ada pemikiran dalam Mu'tazilah. Pemikiran politik Mu'tazilah adalah pandangan politik yang bersikap netral terhadap politik praktis yang berkembang pada saat itu. Di antara pembentukan keluarga khalifah bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syariah, melainkan berdasarkan rasio dan ketentuan muamalah manusia. Dan menurut pandangan Syiah dan Sunni, kepala negara bukan sosok yang luar biasa, tetapi dari kalangan maupun boleh menjadi kepala negara asalkan mampu. Jadi dari kalangan manapun itu boleh menjadi kepala negara asalkan mereka mampu melaksanakan tugasnya yang ditentukan pemilu umat Islam itu sendiri. Yang mana pemikiran politik Mu'tazilah ini memiliki sejarahnya, yaitu muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yang mana dilatar belakangi munculan aliran ini sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim, yang mana golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemikiran politik Khawarij, yang mana pemikiran ini menentang pemerintahan yang sah, yakni menurut paham mereka bahwa dosa yang ada hanya dosa besar saja, tidak ada pembagian dosa besar yang kecil. Semua pendurhaka terhadap Allah adalah berakhir dosa besar dan menjadikan